Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Umami MPD, dosen program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lakasamang Syiro Rangkas Bitung. Saat ini saya mengampu mata kuliah di semester genap, yaitu geometri ruang, matematika sekolah lanjutan, program linier, dan analisis kompleks. Saat ini saya membuat video pembelajaran untuk kebutuhan sertifikasi dosen tahun 2025 dengan mata kuliah geometri ruang pada semester 2 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah geometri ruang merupakan mata kuliah yang membahas konsep-konsep geometri atau dimensi 3. Di antaranya adalah hakikat geometri, menggambar benda ruang, titik garis dan bidang dalam ruang, kubus dan unsur-unsurnya, prisma dan unsur-unsurnya, dan sebagainya. Adapun capaian dalam pembelajaran ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu memahami hakikat geometri; yang kedua, mahasiswa mampu menggambar benda ruang; yang ketiga, mahasiswa mampu memahami titik, garis, dan bidang dalam ruang; yang keempat, mahasiswa mampu memahami garis sejajar garis, garis sejajar bidang, dan bidang sejajar bidang, dan sebagainya. Adapun pendekatan pembelajaran yang saya gunakan pada pembelajaran ini adalah problem based learning, di mana metode pembelajaran ini lebih menempatkan masalah sebagai titik awal pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak bersama-sama video pembelajaran tentang mata kuliah geometri ruang, khususnya pada pertemuan ketiga, yaitu tentang garis, titik, dan bidang dalam ruang. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita ke materi, ini adalah mata kuliah Bapak geometri ruang, khususnya pertemuan ketiga tentang titik, garis, dan bidang dalam ruang. Sebelum ke materi, Bapak absen terlebih dahulu. Untuk yang hadir hari ini, Rahma Ambia, Iis Elisa, Sakia Udma, Lila Lulusari, Aidul, Nur Aspi, izin. Meliani, Nurul Latifah, Mutiara Umu Atiyah, Mutiawati, Elba Gajwatul Hasanah, Ingkan Andanda Azhara, Risa Sri Septiani, Sri Wulandari, Sipa Nabila Haitami, Asep Kurniawan, Sutihat, Ana Nur Jana, Nung Siti Latifah, Juhriyatul Rohimah. Di depan kalian ada sebuah layar ya. Di sini ada titik, garis, dan bidang dalam ruang. Sebelum kita ke materi, ini adalah materi kita di pertemuan ketiga tentang geometri ruang. Sebelumnya pernah dengar kata titik? Apa itu titik? Pernah ya, mungkin materi-materi sebelumnya waktu ketika kalian jadi siswa ya pernah mengenal kata titik. Bahkan mungkin ketika kehidupan sehari-hari pun kalian tahu apa itu titik ya. Seperti ini juga sama titik ya kan, dan seterusnya ya. Secara dalil ya, secara pengertian, apa yang kalian tahu tentang titik? Silakan. Ada? Sebuah objek yang tidak mempunyai ukuran. Yang lain? Ya, silakan. Mempunyai kedudukan tapi tidak memiliki ukuran. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh kalian itu sebetulnya betul ya. Yang mewakili tadi dua orang dari mahasiswa ya, dari rekan kalian itu adalah betul bahwa tadi itu titik ya, sesuatu yang memiliki kedudukan tapi tidak mempunyai ukuran ya, yang tidak mempunyai ukuran. Baik, kalau kita perhatikan di sini ada titik A, ada titik B ya, titik ya. Kemudian ada lagi yang menjabarkan bahwa titik ini adalah perpotongan antara dua garis. Di sini kalau kita lihat di sini ada garis pertama, ada garis kedua. Ketika dia ada perpotongan, maka di situ dikatakan sebuah titik ya, membentuk sebuah titik. Kemudian ada lagi di sini titik P juga sama ya. Ketika dia terbentuk dua garis ya saling berpotongan, dia terbentuk sebuah titik. Kemudian garis ya,
Garis? Apa yang kalian ketahui tentang garis? Satu buah titik ya. Kalau kita perhatikan di sini, garis itu terbentuk dari sebuah titik ya. Di sini ada titik-titik-titik di mana anggotanya terdiri dari satu buah titik. Ketika kita tarik akan membentuk sebuah garis A ya, membentuk sebuah garis. Kemudian ada lagi di sini titik A, titik B. Ketika kita tarik, ini akan juga membentuk sebuah garis juga ya. Ini sebutnya adalah garis AB. Nah, garis ini ya, garis hanya memiliki ukuran panjang. Garis diberi nama menggunakan huruf kecil seperti G, H, A, L, dan seterusnya, atau dua buah huruf kapital seperti garis tersebut ya, garis AB. Tuh ya, garis. Kemudian bidang ya. Bidang ini adalah himpunan garis-garis yang anggotanya terdiri dari lebih dua garis ya, dua buah garis. Lebih dari dua buah garis ya. Perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada bidang alfa. Bidang alfa ini terbentuk berapa garis? 4 garis ya. Nah, ini ada garis pertama, kedua ya, 3 dan 4. Kemudian di sini ada lagi garis bidang ABC ya. Bidang ABC terbentuk berapa garis? 3 ya. 1, 2, dan 3. Nah, bidang ini mempunyai ukuran panjang dan lebar yang diberi nama dengan menyebut titik-titik sudut dari bidang tersebut ya. Oke, sekarang jarak ya. Tadi berbicara tentang titik, garis, sekarang bidang ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang jarak. Jarak ini didefinisikan sebagai suatu ukuran numerik. Ya, jarak jadi ada suatu ukuran numerik yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi melalui suatu lintasan tersebut. Jadi sini ada ukuran ya, pengukuran numerik, berarti angka ya. Di sini ada ini ya, sebuah kubus. Ada A, B, C, D, E, F, G, H ya. Yang pertama ketika dia titik A ya, titik A ke titik B, sama aja kita menghitung sebuah panjang garis AB. Ini ya, garis AB. Nah, ini yang ini berubah warna merah ini ada penjabaran dari panjang AB ya. Ketika kita menghitung jarak titik A ke titik B, maka kita sama aja menghitung jarak garis A ke garis B ya. Kemudian yang kedua ini jarak titik A ke titik C. Titik A ke titik C berarti dia melintang ya. Ini sama aja dengan kita menghitung panjang A ke C ya. Kemudian di sini ada titik A ke G ya. Titik A ke G sama aja kita menghitung panjang titik AG ya. Seterusnya. Ya, perhatikan di sini contoh jarak dari titik ke titik berikutnya ya. Berapakah jarak titik A ke titik C? Di sini kita perhatikan bahwa panjang AB ini 7, kemudian B ke C ini 7. Kita menghitung jarak antara A ke C. Ya, titik A ke titik C. Ingat, kalau seperti ini bentuknya membentuk sebuah segitiga ya. Kalau segitiga itu kita menghitung itu menggunakan rumus apa? Pitagoras ya, rumus Pitagoras. Nah, karena titik A ke titik C ini adalah diagonal sisi ya, maka kita menghitungnya menggunakan teorema Pitagoras. Masih ingat ya? Ketika AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ya, ditambah dengan BC kuadrat. Karena kita mencari nilai AC, maka masukkan ya nilai AB-nya berapa? 7. Kemudian BC-nya 7 kuadrat. 7 kuadrat, 7 kali 7 berapa? 9. 9 tambah 9? 98. Karena kita mencari nilai AC ya, maka akar dari 49 ya. Akar 98 ya. Akar dari 98 ketika kita rubah 49 dikali 2 ya. Hasilnya berapa? 82. Jadi nilai AC yang kita cari ini adalah 7 akar 2. Oke, sampai sini Pak? Nah, ya dilanjut ya. Jarak titik A ke titik C akan sama dengan AC sama dengan BD ya, sama dengan AH, kemudian sama dengan DE, sama dengan AF, dan sama dengan BE ya. Jadi nilainya sama ini ya semuanya. Nah, sekarang selanjutnya ini adalah jarak garis ke garis. Perhatikan di sini ada berapa garis? Ada 2 ya. Ada 2 garis, yang tegak lurusnya ini ya, dihubungkan dengan tegak lurus. Nah, panjang ruas garis yang menghubungkan antara garis pertama dan garis kedua dinamakan ruas garis. Di mana ruas garis tersebut itu tegak lurus dengan garis pertama dan garis kedua. Ya. Ini tegak lurus. Ya.
Jadi jaraknya itu garis pertama dan garis kedua ini tegak lurus. Contoh, di sini hitunglah ya, yang pertama ini jarak antara garis AD dan garis BC ya, garis AD dan garis BC. Ini kalau lihat dihubungkan sebuah garis sejajar, bersilang, atau apa? Sejajar ya. Nah, sejajar kan? Nah, sejajar ya. Jadi AD ke BC sejajar ya. Tidak bisa katakan bersilang ya. Kalau dia berpotongan tidak bisa ya. Nah, ketika garis AD dan garis BC ini ya, maka akan membentuk panjang AB ya. Ini yang membentuknya ya. Kemudian yang kedua, ketika jarak garis BC dan garis EH yang atas ya, nah, maka terbentuk panjang BE ya, BE ke sini ya. Dan terakhir, jarak antara garis BG ya, kemudian dan garis AH ya, AH. Maka ketemu panjang BH ya. Sampai sini ada ditanyakan? Ada yang sini sampai ditanyakan? Ya, dilanjut ya. Yang selanjutnya ini adalah kedudukan garis. Nah, kedudukan garis yang pertama ada sejajar, ada berpotongan, dan ada yang pertama sejajar ya. Bisa dikatakan sejajar kalau terletak dalam satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu. Ya, jadi ini terletak dalam satu bidang ya, bidang datar dan tidak akan pernah bertemu ketika dia diperpanjang ya. Atau berpotongan jika garis tersebut diperpanjang ya. Nah, kemudian diperhatikan nih gambarnya ya. Dan yang kedua ini adalah berpotongan. Berpotongan ini adalah terletak pada satu bidang datar dan mempunyai titik potong. Ya, ini ada titik potongnya ya. Dan terakhir ini adalah garis yang bersilang. Garis bersilang ini ada dua ya. Yang pertama terletak pada satu bidang datar. Kemudian yang keduanya tidak berpotongan jika dia panjang ya. Jadi bersilang tapi dia tidak berpotongan ya, berbeda dengan yang berpotongan. Oke, sampai sini rencanakan cukup ya. Kita lanjut ya. Jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang di sini titik A ke bidang BCGF ya. BC kemudian GF ya. Ini bidangnya ya. Kalau ini dibentuk bidangnya seperti ini, maka ketemunya adalah panjang garis AB ya. Dan terakhir ini jarak titik A ke bidang BC GH. Ini bidangnya, maka panjangnya adalah garis AD ya, potongannya. Oke, tes ini misalkan ada sebuah permasalahan, silakan dibuat bentuk kelompok masing-masing dan mahasiswa terdiri dari 5 orang, kita bentuk 4 orang ya, 4 kelompok. Absen yang pertama sampai absen kelima itu adalah kelompok pertama, silakan nanti duduknya sesuai dengan absen, dengan kelompok masing-masing. Kemudian 6 sampai 10 kelompok kedua dan seterusnya ya, 11 dan 15 dan seterusnya ya. Silakan dibuat ini kelompok, duduknya sesuai dengan kelompok masing-masing. Sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, ini Bapak kasih ke kelompoknya, silahkan dikerjakan, ada 3 soal. Ya, silakan didiskusikan dengan rekan-rekannya. Siapa satu lembar kertasnya ya, silahkan dikerjakan. Ya, di lembar yang berbeda.
Oke, semuanya sudah dikerjakan? Sudah. Oke, kalau sudah silakan dari perwakilan masing-masing kelompok satu ya ke depan. Yang nomor satu siapa? Silakan. Ya, ke depan kerjakan. Mau digambar boleh? Silakan. Ini penggarisnya. Videonya. Semuanya diperhatikan. Sambil mungkin dicek jawaban masing-masing. Oke, untuk pertanyaan yang pertama kan garis kubus yang berpotongan dengan garis AB. Kita lihat garis yang berpotongan dengan garis AB yaitu adalah garis, kita lihat yang berpotongan berarti ada BC, lalu ada BF, lalu ada AD, dan ada AE. Jadi garis yang berpotongan dengan AB itu tadi ada, yang pertama ada BC, yang kedua ada BF, yang ketiga ada AD, dan yang terakhir ada AE. Karena dia saling berpotongan. Yang kedua ini garis kubus yang sejajar dengan garis AB, berarti dia posisinya sejajar. AB, kira-kira yang sejajar sama AB yaitu adalah garis BC. Lalu ada garis EF dan ada garis HG. HG dan GH itu sama ya? Oke. Yang ketiga ini ada garis kubus yang bersilang dengan garis AB. Kita lihat garis AB yang bersilang dengan garis AB itu ada garis apa aja? Ada garis FG dan ada garis, nah ya, tulis yang pertama tadi ada FG, lalu ada EH, lalu ada CG, dan ada DH. Oke, yang keempat ini tentang garis kubus yang terletak pada bidang ABCD. Karena bidang ABCD adalah ini ABCD, maka garis-garis yang ada pada bidang ABCD adalah garis AB, lalu ada garis BC, lalu ada garis CD, dan terakhir ada garis AD atau DA ya. Dan terakhir yang E itu bidang kubus yang berpotongan dengan bidang ABCD, bidang kubus yang berpotongan dengan bidang ABCD, yaitu kira-kira yang mana? Apa aja? AB, E, F, E, AB, F, E, AB, F, E, lalu ada BC, GF, BC, GF, lalu setelah itu ada DC, GH, DC, GH ya, DC, GH, dan yang terakhir ada AD, HE. Oke, cukup sekian. Oke, terima kasih ya Apes ya. Oke, dilanjut yang nomor 2, siapa yang mau? Ya, silakan. Diperhatikan yang lainnya ya. Nomor 1, nomor 2.
Baik, nomor 2, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. 10 cm. Titik P adalah titik tengah garis EH. Di sini ada titik P. Dan titik Q merupakan perpotongan diagonal ABCD. Titik Q perpotongan diagonal ABCD. Diagonal ABCD kan ini ya. Titik Q berada di sini. Kita cari. Nah, ini kita misalkan garis E. Jarak titik P ke titik Q adalah, nah berarti kita lihat di sini kan membentuk segitiga. Kita keluarin dulu segitiganya. Segitiga PQE. Yang ditanyakan adalah titik P ke titik Q, berarti yang ini. Nah, kita menggunakan rumus teorema Pythagoras. PQ kuadrat sama dengan QR kuadrat ditambah PR kuadrat. QR kuadrat adalah yang ini. Kan tadi panjang rusuknya adalah 10 cm. QR atau RQ adalah setengahnya, maka 5 kuadrat ditambah PR. PR adalah panjang rusuknya, itu 10 kuadrat. 5 kuadrat adalah 20. 10 kuadrat adalah 25 ditambah 100 25. Akar dari 125 adalah 25 dikali akar 5 akar 5. Simpulannya jadi jarak titik P ke titik Q adalah 5 akar 5. Oke, terima kasih. Kasih aplaus ya. Oke, dilanjut yang terakhir, yang ketiga, siapa yang mau? Izin Pak. Ya, silakan. Lihat. Oke, kita lanjut untuk mengerjakan soal nomor 3. Di soal nomor 3, di sini diketahui kubus MATHCLUB. Kita gambar dulu kubusnya. Di sini diketahui MATH lalu CLUB. Oke. Memiliki panjang 8 cm. Berarti panjangnya adalah 8 cm. 8 cm. Lalu lebarnya 4 cm. AT 4 cm dan tinggi 6 cm. TU tingginya di sini ya, 6 cm. Lalu di sini pertanyaannya adalah hitung jarak garis HT. HT yang ini garisnya ke garis CL. CL berarti yang ini. Kalau kita hubungkan maka nanti ini. Kita langsung jawab. Jarak garis HT ke CL
adalah sama dengan panjang CF. Jadi kalau di kita untuk memudahkan, kubus MATH sama CLUB itu kan sama dengan kubus ABCD EFGH ya. Jadi jarak garis HT ke CL itu sama dengan akar dari panjang CF. Panjang CF. CF itu berarti dia sama dengan TL. Ini ya. Kalau kita lihat di sini berarti dia membentuk sebuah segitiga siku-siku ya, sehingga kita menggunakan rumus teorema Pythagoras, di mana bahwasanya di situ BC kuadrat ditambah BF kuadrat. BC itu sama dengan AT. Berarti AT-nya di sini nilainya adalah 4. Ditambah BF. BF itu sama dengan AL. 6 kuadrat ya. Lalu kita hitung 4 kuadrat itu sama dengan 16 ditambah 6 kuadrat 36. Oke. 16 ditambah 36 hasilnya 52. Akar 52 itu kan sama dengan 4 dikali 13 ya. Jadi 4-nya kita keluarkan jadi angka 2, 13-nya jadi akar. Begitu. Jadi jarak antara garis HT ke CL itu adalah 2 akar 13. Gitu. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Terima kasih ya. Apa yang sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok ya, betul ya. Tadi sudah disampaikan, ini jawaban yang kelompok berapa? 1 ya? 1 ya, kemudian kelompok 2 dan terakhir kelompok 4 ya. 4. Oke, sampai sini paham semuanya ya? Bisa ya? Oke. Tuh, sebelum Bapak akhiri ada yang tanyakan? Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup alhamdulillah ya, perkuliahan hari ini kita sudah selesai. Untuk minggu depan nanti kita akan membahas tentang garis sejajar garis, kemudian garis sejajar bidang dan bidang sejajar bidang. Itu aja ya dari Bapak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.